Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu dari kami. Perkenalkan, nama saya Elpa Gustina dengan NPM A1J022011 dan rekan saya Susmi Juwita dengan NPM A1J022005, mahasiswa Prodi PNF FKIP Universitas Bengkulu. Ingin berbagi pengetahuan hasil pembelajaran kami mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan semester ganjil 2023 sampai 2024 selama 16 kali pertemuan. Bimbingan Dr. Muhammad Ilham Abdullah, dosen Universitas Bengkulu, edukator inovatif yang selalu antusias memberi semangat dalam setiap kegiatan perkuliahan, termasuk membimbing dan mengarahkan pembuatan video YouTube sesuai dengan salah satu prinsip kurikulum, yaitu materi dengan metode perkuliahan harus relevan dan kebutuhan hidup dan tuntutan zaman serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, judul pemaparan kami adalah Inovasi Pembelajaran Daring. Dengan pembahasan sebagai berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Isi presentasi ada 4. Yang pertama, konsep pembelajaran daring. Yang kedua, manfaat pembelajaran daring. Dan yang ketiga, prinsip pembelajaran daring. Dan yang keempat, model pembelajaran daring. Di pokok pembahasan pertama, konsep pembelajaran daring. Salah satu bentuk inovasi pembelajaran aktual saat ini adalah pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, atau yang disebut dengan online learning. Dalam banyak literatur, menurut Belawati, pembelajaran online juga sering digunakan sebagai pedoman istilah mobile learning atau m-learning, yang berarti pembelajaran online melalui perangkat komunikasi bergerak seperti komputer, tablet, dan smartphone. Menurut Dole dan Aurora, 2019, pembelajaran online mencakup berbagai teknologi seperti web di seluruh dunia, email, media sosial, grup, dan konferensi, audio dan video yang disampaikan melalui seperangkat komputer untuk memberikan pendidikan. Berdasarkan definisi dan penjelasan yang dipaparkan, penulis berkesimpulan bahwa pembelajaran online adalah proses pembelajaran di mana pendidikan dengan peserta didik dan peserta didik dengan sesama peserta didik lainnya berinteraksi melalui jaringan internet yang terhubung dengan perangkat komputer atau laptop atau smartphone. Manfaat pembelajaran daring. Dole dan Aurora secara rinci memaparkan keuntungan dari pembelajaran online, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aksesibilitas. Pembelajaran online memberikan aksesibilitas sehingga siswa dapat belajar dari mana saja. Aksesibilitas adalah merupakan pertimbangan yang sangat penting bagi peserta didik yang ingin belajar di negara lain. Pembelajaran yang dipersonalisasi. Sistem pembelajaran online memungkinkan siswa untuk menentukan dan memproses gaya belajar, kompeten, tujuan, pengetahuan terkini, dan keterampilan individu mereka. E-learning memungkinkan individu untuk merancangkan dan mengarahkan pembelajaran sendiri. Mengembangkan kemampuan kognitif. Peserta didik di kelas e-learning memiliki tingkat pencapaian yang lebih tinggi daripada rekan mereka. Hal itu karena pembelajaran online memungkinkan peserta didik untuk menemukan informasi yang tidak terbatas yang dapat diakses hanya dengan sekali mengklik. Selanjutnya, hemat biaya. Pembelajaran online hemat biaya karena lebih sedikit uang yang dihabiskan untuk biaya operasional seperti membeli buku dan keperluan transportasi. Selanjutnya, mempromosikan penelitian. Dukungan informasi di internet menghasilkan tugas atau karya yang kualitasnya yang sangat tinggi sehingga mendorong mereka untuk mempublikasikan di internet. Karya tersebut dapat dijadikan sebagai contoh untuk peserta didik yang lain. Di samping itu, menerbitkan karya peserta didik dapat membentuk warisan kelas
dan mengapresiasikan produk. Selanjutnya, keterampilan komputer dasar. Memiliki untuk belajar online adalah peluang untuk memperoleh keterampilan dasar dalam mengoperasikan teknologi komunikasi informasi. Selanjutnya, kesempatan yang setara untuk semua. Pembelajaran online memberikan kesempatan bagi mereka yang berkebutuhan khusus untuk belajar, terutama bagi peserta didik yang tidak bisa berjalan ke sekolah. Di samping itu, pembelajaran online adalah salah satu cara untuk menghindari pengkelompokan peserta didik berdasarkan kasta, keyakinan, ras, jenis kelamin, agama, dan kecacatan. Selanjutnya, pembelajaran mandiri. Pembelajaran online memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing, tanpa batasan waktu. Peserta didik bebas untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan keinginannya sendiri, dan dia dapat mengambil waktu sebanyak yang dia butuhkan tanpa dianggap terlambat atau oleh teman-temannya. Di pokok pembahasan yang ketiga, yaitu prinsip pembelajaran daring. Yang pertama, kesesuaian dengan kurikulum. Rumusan tujuan pembelajaran harus jelas. Relevansi materi yang akan dipelajari harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Memastikan kelayakan kegiatan belajar bagi pembelajar dan memilih metode penilaian hasil belajar yang sesuai jika akan dilakukan penilaian. Yang kedua, inklusivitas. Dalam merancang pedagogi pembelajaran, rancangan harus mendukung praktik pembelajaran inklusif, pembelajaran berkebutuhan khusus. Di samping itu, rancangan pembelajaran harus memperhatikan keragaman latar belakang sosial dan etnis, bahkan jenis kelamin. Yang ketiga, keterlibatan pembelajaran. Rancangan pedagogi harus dapat mengajak dan memotivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran secara aktif dan mencapai tujuan belajar. Yang keempat, mengembangkan teknologi inovatif dapat memberikan nilai tambah pada kualitas pembelajaran. Pendekatan yang digunakan untuk penggunaan sistem pembelajaran online yang mendukung tujuan pembelajaran yang sulit dicapai jika tidak diselenggarakan secara online. Pembelajaran efektif. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar pembelajaran online efektif. Antara lain adalah yang pertama, menggunakan beberapa pendekatan desain agar peserta didik dapat memilih salah satu pendekatan yang paling sesuai dengan dirinya. Di samping itu, pendidikan harus melakukan personalisasi rancangan tampil dan proses pembelajaran, serta memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan belajar secara mandiri. Yang kedua, memanfaatkan fitur-fitur pembelajaran yang dapat mendorong proses metakognitif dan kolaborasi. Dan yang ketiga, memberikan materi pembelajaran yang relevan dengan konteks peserta didik, namun materinya dapat menampilkan keberagaman perspektif. Yang keenam, asesmen formatif. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan asesmen formatif, seperti memberikan umpan balik tentang hal-hal yang harus peserta didik memperkuat dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling memberi umpan balik salah satu lain, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan evaluasi diri. Yang ketujuh, asesmen sumatif. Asesmen sumatif diberikan bagi pendidikan yang menginginkan fasilitasi asesmen sumatif untuk menilai hasil belajar peserta didik, agar peserta didik dapat menentukan kelulusan ataupun untuk memberi panduan bagi pembelajaran untuk memilih arah pendidikan selanjutnya. Yang ke-8, utuh. Konsisten dan transparan. Selalu rancangan dan proses pembelajaran harus konsisten, mulai dari tujuan, materi, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Materi yang disampaikan harus utuh dan dapat mempersiapkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ke-9, mudah diikuti. Pembelajaran online harus dirancang secara sederhana agar mudah diimplementasikan dan digunakan oleh peserta didik tanpa perlu terlalu banyak bantuan dan pelatihan, dan dengan menggunakan teknologi yang sederhana pula.
efisien dan efektif dalam hal biaya. Biaya teknologi yang digunakan harus dapat diimbangi dan manfaat yang akan diperoleh dari penggunaan teknologi tersebut. Artinya, harga teknologi dapat digunakan bekerja dengan baik dan terjangkau atau ekonomi. Materi yang terakhir yaitu model pembelajaran daring. Yang pertama, pembelajaran online sinkronus. Secara sederhana, pembelajaran sinkron adalah pembelajaran online yang dilakukan dalam waktu bersamaan Menurut Belawati, pembelajaran online sinkronus adalah pembelajaran online yang didesain dengan pola interaksi secara real-time. Artinya interaksi antar peserta didik dengan pendidik dan antar sesama peserta didik dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan melalui media komunikasi langsung. Media komunikasi yang dapat digunakan interaksi langsung seperti ini banyak diantaranya telepon, video conferencing, chat, dan lain-lainnya. Yang kedua, pembelajaran online asinkron. Pembelajaran asinkronus adalah kebalikan dari pembelajaran sinkronus. Pembelajaran asinkronus dilaksanakan dalam waktu yang tidak bersamaan antar pendidik dengan peserta didik. Pembelajaran asinkronus biasanya mendistribusikan bahan pembelajaran melalui situs tertentu ataupun melalui platform tentu seperti learning management system. Interaksi pembelajaran dilakukan melalui media komunikasi tidak langsung seperti email, misekbo atau forum online lainnya.